Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Kristiani Girot. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika dalam berkhotbah dalam mata kuliah homiletika dengan dosen pengampu Mem Nancy Aprilia Hedemans MSI. Nah teman-teman, melatar belakangi pembahasan pada saat ini, homiletika pada hakikatnya bukan sekadar ilmu yang mempelajari seni berbicara, melainkan sebuah panggilan suci untuk menyampaikan kebenaran ilahi dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Etika dalam berkhotbah adalah seperangkat prinsip moral dan tanggung jawab yang harus dipegang teguh oleh seorang pengkhotbah dalam mempersiapkan, menyampaikan, dan menghidupi firman Tuhan. Tanpa etika, seorang pengkhotbah rentan menyalahgunakan mimbar hanya untuk kepentingan pribadi yang pada akhirnya mencederai esensi dari pelayanan itu sendiri. Sehingga etika dalam berkhotbah sangat penting untuk dibahas saat ini. Yang pertama adalah etika terhadap teks Alkitab. Nah teman-teman, khotbah yang alkitabiah harus berakar kuat pada teks Alkitab dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar utama dalam seluruh proses penyusunan khotbah. Karena etika tertinggi seorang pengkhotbah terletak pada ketundukannya terhadap otoritas firman Tuhan, bukan pada pemikirannya sendiri. Khotbah harus selalu berpusat pada Injil sebagai berita sukacita dan bukan menonjolkan kepandaian berbicara dari seorang pengkhotbah. Nah teman-teman, dalam berkhotbah, pengkhotbah juga harus memahami konteks historis teks, yaitu latar belakang sosial, latar belakang budaya, atau bahkan situasi umat pada saat firman itu disampaikan. Selain itu, konteks sastra juga harus diperhatikan karena setiap bagian Alkitab memiliki bentuk tulisan yang berbeda-beda seperti narasi, puisi, perumpamaan, nubuat, atau bahkan surat. Nah, pemahaman terhadap konteks teologis juga sangat penting agar teks tidak ditafsirkan secara terpisah dari keseluruhan kesaksian Alkitab. Sehingga dengan memahami ketiga konteks tersebut, pengkhotbah dapat menghindari penafsiran yang keliru sehingga boleh menyampaikan pesan yang sesuai dengan maksud Allah. Nah teman-teman, prinsip Alkitabiah juga menuntut pengkhotbah untuk menjaga keutuhan pesan Alkitab dalam khotbah. Karena khotbah yang Alkitabiah tidak boleh mengutip ayat-ayat Alkitab secara terpisah dari konteksnya hanya untuk mendukung gagasan tertentu. Setiap bagian firman Tuhan itu teman-teman harus dipahami secara utuh supaya pesan yang disampaikan tidak menyesatkan jemaat. Dalam penyusunan khotbah juga menekankan keseimbangan antara penjelasan teks juga penerapan firman Tuhan. Karena seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22, di situ menegaskan bahwa pendengar firman dipanggil untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Selanjutnya, etika kasih dan kepedulian jemaat. Nah teman-teman, prinsip kasih dalam penyampaian menjadi pagar agar mimbar tidak disalahgunakan untuk menghakimi, menyerang, atau menyudutkan individu tertentu. Tetapi pengkhotbah bertindak sebagai gembala yang bertujuan untuk mendidik dan membangun kerohanian jemaat, bukan sekadar memuaskan telinga pendengar dengan hiburan kosong. Nah teman-teman, selanjutnya ada etika integritas pengkhotbah. Ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui sebagai pengkhotbah, yaitu yang pertama, pengkhotbah harus menjadi pelaku utama dari firman yang ia sampaikan sebelum memberitakan kepada orang lain. Yang kedua, pengkhotbah harus memiliki sikap rohani yang rendah hati supaya khotbah itu tetap fokus pada kemuliaan Allah, bukan untuk popularitas pribadi. Dan yang terakhir adalah ketulusan motivasi. Karena ketulusan motivasi merupakan poin krusial dalam etika homiletika agar pelayanan mimbar tidak boleh digerakkan untuk keuntungan diri sendiri. Nah teman-teman, etika yang terakhir adalah etika sistematika dan persiapan pengkhotbah.
Etika berkhotbah mencakup kedisiplinan dalam melakukan persiapan yang serius dan sistematis. Tentunya, sebuah khotbah yang berdampak tidak lahir secara instan, melainkan melalui pergumulan doa dan studi yang mendalam. Nah, sebagai bentuk penghormatan kepada jemaat, pengkhotbah berkewajiban menyusun naskah dengan struktur yang jelas, agar penyampaian secara logis jemaat dapat menangkap pesan Tuhan secara utuh. Nah, dengan demikian, kita bisa simpulkan etika adalah fondasi yang tidak dapat dipisahkan dari pengkhotbah. Sebagai pengkhotbah, hendaklah kita setia pada teks Alkitab, berkhotbah dengan kasih, dan boleh menjadi dampak yang baik bagi jemaat. Berakhir sudah pembahasan kita saat ini mengenai etika dalam berkhotbah. Kiranya apa yang telah disampaikan ini boleh berguna bagi kita semua. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.